yang sama-sama hormati Pak Agus Wibowo dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, semua anggota Manut Quran di Sakaya atau Manut Quran yang insya Allah kajiannya selalu terus dilakukan setiap pekan. Alhamdulillah berbahagia sekali saya berada di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, diberi kesempatan oleh Pak Agus dan juga Kang Udin untuk membersamai yang selama ini langsung oleh beliau Kang Udin ya. Alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Agus, kita bertiga ini sahabat ya yang selain memang perjuangan di berdekatan di Klaten juga memang ada kesamaan dalam gerakan dakwah ya, dimulai dari gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran, kemudian merembet juga kita bisa mendapatkan inspirasi ilmu-ilmu tentang haji dan umroh, bahkan kita memahami haji dan umroh itu tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, apalagi piknik belaka, tapi menjadi salah satu apa istilahnya itu pemicu dalam perubahan-perubahan hidup atau boleh dikatakan sebagai sekolah kehidupan ya haji dan ini. Dan kali ini kita ingin coba cerita di 1 jam ke depan barangkali atau mungkin kurang untuk membahas tentang hal-hal yang barangkali kita pahami terkait dengan haji dan umroh. Haji dan umroh. Mohon maaf sebelumnya di slide ini ditampilkan ada logo sekolah haji umroh karena memang ilmu ini kita dapatkan juga dari haji umrohnya Ustadz Anwar Jupri. Ya, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Agus Bowo, saya nama Tata Sutarya, Bapak Ibu. Asli saya di Ciamis, kelahiran 1977, jadi 46 tahun yang lalu. Kemudian saya untuk terkait dengan haji dan umroh ini tahun 2015 atau sebelum tahun 2015 termasuk orang yang sebagaimana kebanyakan orang yang memahami bahwasanya haji umroh itu satu ibadah yang nggak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya, dan bahkan lebih dari itu saya tidak punya ketertarikan yang kuat untuk bisa haji dan umroh karena saya sudah mengklaim diri saya waktu itu bahwasanya saya termasuk orang yang tidak mampu dan nggak pernah kepikiran untuk kemudian bisa berangkat haji dan umroh, sehingga sampai keinginan yang kuat pun sampai tidak ada karena memang sudah mengecap diri sendiri untuk tidak mungkin bisa ke tanah suci. Nah tapi dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, alhamdulillah perubahan itu tidak hanya sekedar pada pemahaman tapi juga mengubah cara pandang tentang hidup melalui haji dan umroh. Baik, judul yang diberikan adalah umroh atau haji itu adalah mudah dan mengubah. Tapi mungkin sebenarnya ada satu kata lagi selain mudah, berkah ya dan mengubah. Umroh itu sebenarnya mudah, gitu kan? Cuman kebanyakan orang memahaminya susah, gitu ya. Kemudian sebagian besar orang memahami umroh itu adalah ibadah sebagaimana ya pokoknya ibadah saja, tidak ada lainnya gitu kan. Padahal umroh dan haji itu adalah tidak hanya ibadah yang bisa menambah pahala, tapi ibadah yang bisa mengubah kehidupan kita di dunia wal akhirah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, mudahnya di mana? Ya mudahnya kalau dalam dalilnya disebutkan, dalam hadis disebutkan inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu adalah mudah. Jadi kalau agama mudah berarti berlaku untuk semuanya. Seluruh ajaran Islam sebenarnya adalah mudah, ya, tidak ada yang susah. Jadi kalau kita misalkan dalam rukun Islam ya ada syahadat, sholat, puasa, zakat, ya. Syahadat itu mudah. Puasa juga sebenarnya mudah karena kita sudah terbiasa melakukannya. Kemudian zakat juga mudah. Sholat juga insya Allah mudah. Nah, tapi giliran menyebut haji dan umroh, kebanyakan orang mengatakan susah. Padahal haji dan umroh sama-sama ajaran dalam Islam. Maka seharusnya kalau
4 rukun Islam itu mudah, rukun yang satunya yaitu haji dan umrah pun juga adalah seharusnya mudah, gitu ya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, kita akan mengawali dari sini, dari ayat ini. Ayat inilah terus terang yang menyebabkan cara pandang orang itu sebagian besar di masyarakat itu adalah umroh dan haji itu susah. Bahkan dalam alam bawah sadar mengatakan saya nggak perlu berangkat haji. Umroh dan haji itu adalah bukan untuk saya. Umroh dan haji itu adalah untuk orang yang kaya, dan kaya itu adalah punya uang. Nah, itu yang kemudian ini berawal dari ayat ini. Tapi sebenarnya bukan ayatnya yang salah, yang membuat salah itu adalah para mubaligh. Mohon maaf ya, saya sering jadi saya terus terang pengajian pamitan haji dan pamitan umroh pasti menyampaikan ayat ini nih. Tetapi di saat kita lihat ayat ini ya, Ibu sekalian. Mari kita lihat ayat ini. Ayat ini bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Al-Imran ayat 97 ya. Walillahi 'alan nas, dan Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia. Walillahi 'alan hajjul baiti apa? Melaksanakan haji ke Baitullah. Jadi dalam ayat ini jelas haji itu adalah wajib. Diwajibkan kepada seluruh manusia. Tapi orang-orang memahaminya gimana Bapak Ibu? Hanya haji yang wajib. Ketika berbicara masalah umroh, rata-rata gimana? Pendapat kebanyakan orang? Umroh itu adalah sunnah, betul nggak Bapak? Ya, ini yang kemudian kita juga dulu memahaminya begitu. Ternyata ada seorang ulama besar dan ini pengikutnya paling banyak di seluruh dunia, tetapi tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Ternyata beliau yaitu Imam Syafi'i berpendapat umroh itu juga adalah wajib Bapak Ibu. Untuk umroh pertama, tapi umroh kedua, ketiga, keempat tidak sunnah. Tapi umroh pertama itu adalah wajib. Berdasarkan dalil yang menyebutkan bahwasanya wa atimul hajja wal umrata lillah, dan laksanakanlah haji dan umroh atau sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran ada ayat yang bunyinya satu perintah wajib, ada sejajar satunya, itu ada perintah yang lain, berarti yang satunya pun juga adalah wajib. Seperti misalkan wa aqimus sholata wa atuz zakah, gitu kan? Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat itu wajib, zakat pun juga berarti wajib. Nah, ketika dalam Al-Quran disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah, haji itu adalah wajib, umroh pun juga berarti wajib. Itu menurut Imam Syafi'i. Terus pendapat alasan yang kedua menurut Imam Syafi'i, Rasulullah Muhammad SAW melakukan umroh dulu 4 kali sebelum haji. Di tahun ke-6 Hijriah umroh, tahun ke-7 Hijriah umroh lagi, tahun ke-8 Hijriah umroh lagi, tahun ke-10 tahun ke-9 Hijriah off dulu karena banyak menerima tamu saking berbondong-bondongnya umat manusia masuk Islam gitu kan, sehingga sibuk beliau menerima tamu. Nah, kemudian tahun ke-10 Hijriah beliau umroh sekaligus haji ya. Yang saat ini dilakukan oleh seluruh umat muslim, hajinya adalah haji tamatu, di mana umroh dulu, kemudian setelah itu istirahat dulu beberapa hari, baru kemudian pakai kain ihram lagi untuk melaksanakan rangkaian haji. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah umrah dulu sebelum haji. Nah, menurut Imam Syafi'i, Rasulullah itu tidak pernah kejadian melakukan yang sunnah dulu sebelum yang wajib. Karena Nabi melakukan umrah 4 kali, maka umrah yang pertamanya itu berarti wajib. Nah, gitu. Ini fikihnya Imam Syafi'i begitu. Nah, adapun umrah kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya itu adalah sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tetapi haji yang dilakukan tahun ke-10 Hijriah itu berarti adalah wajib juga gitu. Sekaligus ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau kita saat ini tahu bahwasanya untuk haji itu reguler ya, itu kalau di Klaten itu 38 tahun gitu ya. Antriannya kalau di Jawa Tengah ya, kalau yang 27, ada yang 32 tahun dan seterusnya. Maka kemudian ini solusi begitu ya. Dan tidak perlu bertanya lagi bahwasanya ini pakai aliran siapa, kok umroh dulu gitu ya. Ini alirannya Rasulullah. Rasulullah SAW yang telah mencontohkan dulu, justru kita mengikuti sunnah Rasul ketika umroh dulu gitu ya, sebelum haji. Bahkan ada yang, mohon maaf ya, saya pernah bertemu dengan beberapa jamaah yang begitu kekehnya, pokoknya saya nggak mau umroh dulu sebelum haji, haji dulu gitu kan. Gitu ya. Ya kalau sebenarnya saya menyiksa diri sendiri kalau harus haji dulu kalau haji reguler. Kalau misalkan punya uangnya 360 juta nggak apa-apa sih, haji duluan ya, karena langsung haji furoda gitu kan, langsung tahun ini. Tapi kalau punya uangnya 30-an juta ingin haji dulu ya nunggu 36 tahun dulu. Nunggu 36 tahun dulu. Nah, terus ada yang mengatakan, nah kan kalau haji, kalau ya walaupun nunggu 36 tahun kan sudah aman, kita yang penting sudah dicatat oleh malaikat gitu. Maksudnya kita sudah tercatat mau berangkat haji. Iya, di satu sisi benar. Tapi apakah iya kita itu ingin mendapatkan keutamaan dari tanah suci itu harus nunggu 36 tahun dulu gitu kan. Kita kan ingin diampuni dosa segera, ingin mendapatkan pahala yang banyak segera, ingin dikabulkan doa itu segera, ingin diselesaikan dari masalah itu segera gitu. Nah, kalau hanya dengan daftar saja belum berangkat gitu kan, belum berangkat ya nggak segera toh namanya. Jadi masih nunggu kita keutamaan tanah sucinya itu 38 tahun lagi gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Maka kemudian kebutuhan umroh dan haji itu bukan kemudian daftarnya, tetapi berangkatnya gitu kan. Bukan daftarnya, tapi berangkatnya gitu ya, sampai ke tanah sucinya gitu ya. Oke, baik, kita akan coba masuk. Nah, ada kalimat walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Nah, ini kalimat manistata'a ilaihi sabila. Nah, ini kalimat bagi siapa saja yang mampu melaksanakan perjalanan. Manistata'a itu kalimat ini sering diartikan adalah mampu. Nah, kalimat mampu ini para mubalik dan para ustadz ketika menyampaikan pengajian itu mengartikannya adalah punya uang alias kaya, ini Bapak sekalian. Nah, karena ustadz dan para mubalik itu menyampaikannya di mana-mana bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mungkin ratusan tahun juga turun-temurun selalu mengatakan seperti itu, sehingga akhirnya hampir semua umat muslim di seluruh dunia atau mungkin di Indonesia memahaminya umroh dan haji itu hanya untuk orang yang punya uang. Nah, ini Bapak sekalian kesalahannya. Jadi kalimat mampu itu diartikan punya uang. Nah, karena pemahamannya umroh dan haji itu hanya dipahami untuk orang yang punya uang, akhirnya orang yang nggak punya uang itu sudah a priori, umroh dan haji kan bukan untuk saya. Ketika ada yang haji, oh enggak, bukan saya itu, bukan saya. Udah begitu, karena saya bukan orang yang mampu, karena saya bukan orang yang nggak punya, orang yang punya uang, begitu. Selalu saja begitu, selalu saja begitu. Nah, sehingga akhirnya kemudian dari pemahaman ini ada banyak orang yang tidak bisa berangkat ke tanah suci. Alasannya apa? Uang, selalu uang. Terus ada juga orang yang bisa ke tanah suci. Alasannya apa? Karena punya uang juga. Jadi rata-rata bisa yang berangkat ke tanah suci karena uang, yang nggak bisa berangkat ke tanah suci pun juga karena uang. Dua-duanya penyebabnya sama juga. Apa sebabnya yang nggak bisa berangkat ke tanah suci? Sebenarnya bukan karena punya uang, karena nggak punya ilmunya. Gitu kan? Yang berangkat ke tanah suci karena uang pun juga berangkat, tapi tidak punya ilmu. Akhirnya dua-duanya gimana? Kena musibah juga. Artinya gini, yang nggak bisa berangkat ke tanah suci selamanya nggak bisa berangkat ke tanah suci karena memang tidak melakukan pendekatan dengan ilmu. Yang sudah berangkat ke tanah suci pun ada banyak kesalahan, kekeliruan ketika ibadah karena tanpa ilmu. Begitu. Nah, nanti kita akan coba diskusikan misalkan kesalahan-kesalahannya apa saja. Misalkan contoh, hal yang sederhana saja. Misalnya Bapak Ibu kalau pernah mendengar
Orang yang berangkat ke Tanah Suci ketika talbiyah di atas bis, perjalanan sekitar 6 jam, itu kemudian mutawifnya atau TL-nya mengatakan, Bapak Ibu perjalanan panjang ini, silahkan, karena perjalanan panjang, talbiyahnya cukup sebentar saja, sisanya silahkan tidur saja. Gitu kan? Silahkan tidur saja karena harus butuh energi dikumpulkan. Jadi suruh tidur malah. Ini jelas ilmunya kurang seperti itu. Kenapa? Karena memang sepanjang perjalanan itu disebutkan barang siapa kemudian bertalbiyah apa namanya? Labbai, barang siapa bertalbiyah selama perjalanan, maka seluruh makhluk di kiri dan kanannya, ada bebatuan, ada pasir, ada pohon, itu ada hewan, dan sebelah kanan sampai perut bumi yang paling kanan, sebelah kiri sampai perut bumi yang paling kiri, gitu ya. Semuanya ikut bertalbiyah. Coba ya kan. Jadi kalau misalkan kita hanya talbiyahnya jaraknya 10 kilometer saja, yang ratusan kilometer yang lain itu eman-eman tidak ikut bertalbiyah bersama dengan kita. Jadi pahala yang harusnya kita dapat banyak, jadi tidak begitu banyak, kita kemudian tidak bertalbiyah. Ini salah satu. Kemudian pada saat tawaf misalkan, coba perhatikan, dengan bisa perhatikan di YouTube ya, orang yang tawaf dari Indonesia terutama, atau dari negara-negara yang lain, itu selalu ingin doanya itu bareng terus mengikuti mutawifnya. Coba, mutawif mengatakan Rabbana, Rabbana, innana, belakang ikut, innana, sami'na, sami'na, gitu. Coba, selalu begitu. Padahal ternyata yang dicariatkan doa yang bareng-bareng itu cuma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah aja. Pada saat dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Gitu. Kemudian kalau kemarin Ustaz Adi Hidayat itu menambahkan dari Hajar Aswad sampai ke Maqam Ibrahim, itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar gitu. Nah, di luar itu karena itu tempat mustajab dan setiap kita punya hajat masing-masing. Masa sih ngikuti hajatnya ustadznya yang mutawif atau TL gitu kan? Dia punya hajat sendiri, kita juga punya hajat sendiri, punya keinginan sendiri. Maka doanya juga baiknya masing-masing saja. Kenapa harus ikut-ikutan? Misalnya kan gitu ya. Walaupun kemudian bisa juga kita ikut mutawif atau ikut tour leader, tetapi kemudian dalam hati pemahaman tentang doa yang dipahami, yang dipimpin oleh ustadznya itu, kita punya cara pandang yang berbeda. Misalnya gitu. Ini sebagai sebuah contoh. Ini salah satu contoh bahwasanya betapa banyak orang yang keliru dalam masalah sa'i misalkan. Sa'i gitu kan. Itu juga banyak keliruan. Salah satu contohnya, sebagian besar orang yang sa'i kalau sudah sampai ke Sofa dan Marwah, kalau sudah sampai Sofa ingin segera ke Marwah. Kalau sudah sampai ke Marwah ingin segera ke Sofa. Padahal di tempat di sa'i itu, di Sofa dan Marwah itu tempat yang mustajab. Itu kita bisa berlama-lama di situ. Orang mengatakan, nah Ustaz, kalau di sana kan berdesak-desakan kalau kita diam di situ. Bisa ada tempat mojok gitu kan, lama di situ. Ada tempat mojok yang orang lain tidak bisa ke situ. Kita mojok di situ tidak akan terganggu. Bisa berlama-lama minta di situ. Ini salah satu contoh. Jadi banyak orang yang bisa berangkat ke Tanah Suci, tapi kemudian ternyata kurang ilmu. Makanya kemudian berangkat ke Tanah Suci itu bukan hanya sekedar berangkat. Ini kalimat yang orang mengatakan, banyak orang mengatakan kalau sudah sampai ke sana, alhamdulillah Ustaz, saya sudah sampai ke Tanah Suci. Atau kemudian doanya begini, ya Allah sampaikanlah saya ke Tanah Suci, ya Allah sampaikanlah ke Tanah Suci. Ya betul. Tapi kalau doanya hanya seperti itu saja, kita berarti menganggap bahwasanya Tanah Suci itu adalah tujuan akhir. Jadi kalau sudah sampai ke Tanah Suci, udah selesai urusan. Gitu kan. Jadi kalau sudah sampai ke Tanah Suci, seolah-olah kemudian sudah langsung kita masuk surga gitu. Enggak begitu. Jadi kalau kita memahaminya, Tanah Suci atau umroh ataupun haji itu adalah awal mula daripada kehidupan baru sebenarnya. Bukan tujuan akhir. Nah, inilah pentingnya bagaimana kemudian kita memahami kenapa kita umroh. Nah, kembali kepada manis tata'a ilaihi sabila. Jadi ternyata menurut Rasulullah, ini Ibnu Abbas yang menafsirkan ini, dan yang menyampaikan riwayatnya bahwa Rasulullah SAW pernah mengartikan kata manis tato'a ini menurut Rasulullah itu pengertiannya dua. Dan ini urut. Yang pertama manis tato'a itu artinya mampu, itu artinya adalah azad alias bekal.
Yang kedua, man istata'a ini mengandung pengertian ar-rahilah atau perjalanan. Sekali lagi, yang pertama azad, yang kedua ar-rahilah. Yang pertama itu berarti karena disebut pertama berarti ini yang lebih penting daripada yang kedua. Gitu. Nah, azad itu apa? Bekal. Ar-rahilah itu adalah apa? Perjalanan. Nah, yang kedua ini yang dimaksud dengan materi. Jadi ar-rahilah itu. Jadi seperti misalkan untuk beli tiket pesawat, untuk sewa hotel, untuk visa, untuk perlengkapan, untuk catering, dan lain sebagainya yang biayanya 30-an juta itu, gitu kan? Untuk umroh, kalau haji kemarin 49 juta, gitu kan? Nah, itu yang dimaksud dengan ar-rahilah atau uang itu sendiri. Tetapi Rasulullah menyebutnya nomor dua. Dan nomor pertamanya itu bukan itu, tapi azan alias bekal. Apa itu makna azad? Diambil dari alat Al-Qur'an sebagai di dalam surat Al-Imran 96. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nonton ya sekalian. Jadi yang dimaksud azad itu adalah bekal takwa, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan bekal itu yang dimaksud bekal takwa. Jadi Rasulullah mengatakan kepada kita kalau yang dimaksud orang mampu itu adalah orang yang berbekal takwa. Kemudian yang kedua orang yang memiliki uang untuk bisa membeli tiket pesawat, visa dan lain sebagainya. Tapi yang menarik yang disebut Rasulullah bekal takwa dulu. Ini. Dan ini berarti kita bisa paham. Kalau orang mempersiapkan uang 30 juta, belum semua orang bisa. Belum tentu semua orang bisa. Tapi kalau mempersiapkan takwa, berbekal takwa, insya Allah semua orang bisa. Artinya bahwasanya orang berangkat haji itu yang paling utama bekal takwa terlebih dahulu. Yang paling utama adalah bekal takwa terlebih dahulu. Gitu. Kenapa bekal takwa terlebih dahulu? Iya, karena kaidahnya Muslim mengatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah min haitsu wa yarzuqhu min wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan datangkan jalan-jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu ya sekalian. Jadi kalau kita berbekal takwa terlebih dahulu alias dengan ilmu dulu, memahami ayatnya dulu, memahami hadisnya dulu tentang panggilan haji dan umrah, ayatnya kita bertambah takwa kita, maka insya Allah ya Allah akan datangkan jalan-jalan keluar. Yang katanya kita sulit uangnya dari mana untuk bisa berangkat ke tanah suci, Allah datangkan kesulitannya untuk kemudahannya dari kesulitan tersebut. Gitu kan? Kalau misalkan kita merasa belum ada tabungannya, Allah akan datangkan bagaimana datangkan uangnya atau tabungannya. Gitu. Jadi berawal dari takwa dulu, dan saya mendampingi para jamaah umroh dan haji gitu. Itu banyak, sebagian besarnya adalah orang-orang yang berangkat berawal dari tidak punya uang sama sekali, tapi dengan pendekatan takwa. Ini yang pendekatan takwa. Dan ini janji Allah, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah apakah kita yakin bahwasanya Allah ketika menyebutkan may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kita kemudian percaya kepada Allah ataukah tidak? Nah, ini apa namanya? Ujian kepada kita. Ketika Allah menjanjikan pada kita orang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, termasuk untuk umroh dan haji, maka kita juga harus yakin gitu. Nah, ini Bapak sekalian. Baik, ini ayat ini berarti sudah clear. Berarti insya Allah kalau kita memahami ayat ini, maka berarti kita sebenarnya benar-benar bisa berangkat ke tanah suci tanpa harus mempersiapkan uang terlebih dahulu. Yang penting pendekatan takwa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan coba masuk pada yang berikutnya. Kita akan coba pahamkan, kita sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ternyata umroh itu atau haji itu adalah panggilan serius loh, bukan panggilan biasa. Mari kita lihat ayat ini nih. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil
alamin. Masya Allah. Ya, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun wudi'a linnas, yang diperuntukkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkata mubaraka, yaitu rumah yang berada di Bakkah yang diberkahi, wa hudan lil alamin, sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Bayangkan, Ka'bah itu ternyata dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ada bangunan-bangunan yang lain di seluruh dunia. Alias para ulama bersepakat bahwa Ka'bah itu diciptakan bersamaan dengan diciptakannya langit dan bumi. Yang sebelum Nabi Adam turun, sebelum Nabi Ibrahimnya juga ada sebagai pembawa undangan haji dan umrah, sebelum manusia ada, sebelum Nabi Muhammad ada sekalipun, bahkan sebelum kita lahir, itu Ka'bah sudah ada duluan. Padahal keberadaan Ka'bah itu Allah ciptakan tidak lain tidak bukan tujuan atau fungsinya adalah untuk haji dan umrah lah Bapak sekalian. Ka'bah itu diciptakan oleh Allah adalah untuk dipakai tempat haji dan umrah dan untuk sebagai simbol ketauhidan untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Coba, ibaratnya kalau kita lihat mau mengadakan perhelatan akbar, ini kan haji umrah itu kan perhelatan akbar ya, atau hajatannya Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seseorang bikin hajatan. Yang mau diundang belum ada. Undangannya belum dicetak, gitu kan? Yang mau nyebarkan undangannya juga belum ada. Tapi sudah disiapkan dulu tempatnya jauh-jauh hari. Coba. Ini berarti serius apa tidak? Serius berarti. Ini Bapak sekalian. Sampai seserius inikah sampai seserius ini Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah. Manusianya belum ada, yang dibangun yang mengundangnya belum ada, yang diundangnya belum ada, gitu kan? Tapi Ka'bahnya sudah ada. Ini yang pertama. Oke, yang kedua. Yang kedua, ini surat Al-Hajj ayat 26. Umrah dan haji pun juga ada ternyata panggilan serius. Ini ayatnya, wa idh bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Masyaallah. Dan ingatlah ketika kami telah perintahkan Nabi Ibrahim untuk bertempat tinggal di dekat Baitullah. Bapak Ibu, setelah diciptakan Baitullah, pada saat pertama kali diciptakan langit dan bumi, baru setelah itu kan mangkrak tuh, Baitullahnya belum diapa-apakan. Nah, ribuan tahun berikutnya atau mungkin jutaan tahun berikutnya, baru Nabi Ibrahim lahir dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk tinggal dekat Baitullah. Tujuannya apa? Untuk membangun ulang Ka'bah yang sudah mangkrak. Ini kalimatnya. Wa id bawana li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Nah, ini kalimatnya wa tahhir baitiya, dan bersihkanlah wahai Ibrahim Baitullah tersebut, alias suruh untuk membangun ulang, resik-resik gitu ya. Untuk apa? Untuk yang bertawaf, lit-taifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Yang tawaf, untuk yang berdiri dan ruku beserta yang sujud. Gitu sekalian. Masya Allah. Bayangkan, sudah diciptakan lama, mangkrak, dibangun ulang, ya, oleh Nabi Ibrahim. Padahal orangnya waktu itu masih sedikit, Pak, yang mau diundang. Nabi Ibrahimnya juga belum dapat undangan, baru disiapkan untuk mempersiapkan dulu. Masya Allah. Kita juga belum ada, Nabi Muhammad juga belum ada. Jadi ayat turun untuk mengundang atau perintah dari Allah untuk mengundang untuk melakukan haji dan umrah itu belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, tapi tempatnya sudah disiapkan. Ini bentuk tulisan. Baik, selanjutnya ayat berikutnya. Nah, baru turunlah ayat undangannya nih. Jadi mohon maaf ya sekalian, jadi ada orang mengatakan kalau kalimatnya ya Allah undanglah saya ya Allah undanglah saya ya Allah. Atau kemudian umrah itu adalah undangan Allah gitu. Orang yang bisa umrah itu adalah orang yang diundang oleh Allah ya. Ya betul, tetapi sebenarnya kurang tepat. Karena kenapa? Allah itu sudah mengundang lama. Kenapa kok minta diundang lagi kita gitu? Kita itu minta kan ini undangannya nih, surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin finnas, dan panggillah seluruh manusia. Ini undangannya. Jadi kalau kita mengatakan undanglah saya ya Allah, sudah diundang gitu loh. Sudah diundang.
Sudah diundang. Nah, ini undangannya. Nah, Allah menyampaikan wa'adzin finnas, dan panggillah seluruh manusia. Bil haji, untuk apa? Untuk melaksanakan haji. Nah, ini kalimatnya yang menarik. Ini ada kalimat ya tu karijalan, ada 3 kata ya. Wa'adzin finnas bil haji, dan panggillah seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Ini yang wa'adzin finnas. Kalimat yang kedua, ya tu karijalan, akan datang orang-orang yang berjalan kaki, ya. Wa ala kulli domirin, ya. Ya tu karijan wa ala kulli domirin, atau yang menggunakan ontak kurus, yang ketiga. Terus yang keempat, yatina min kulli fajjin amir, dari segenap penjuru yang sangat jauh. Gitu sekalian. Coba perhatikan. Jadi ada 3 kalimat. Yang pertama, panggil, tapi yang dipanggil seluruh manusia. Jadi seluruh manusia. Ini kalau seluruh manusia berarti ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang orang tua, gitu kan? Ada yang sudah beragama Islam, ada yang belum beragama Islam. Pokoknya seluruh manusia. Itu sebenarnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti serius. Abe ayo kene, ayo sini, semua ayo sini semua. Gitu kira-kira gitu. Pokoknya semua harus ke sini, ya kira-kira gitu. Wa'adzin binas, panggillah seluruh manusia. Ya. Nah, terus ada kalimat ya tu karijalan, akan datang orang yang berjalan kaki. Coba, yang disebut adalah yang jalan kaki. Terus yang berikutnya orang yang menggunakan ontak kurus. Terus yang berikutnya orang yang datang dari segenap penjuru yang sangat jauh. Masya Allah. Ini yang disebut itu Bapak sekalian, bukan orang yang dalam kota, bukan orang yang pakai pesawat, gitu ya. Tapi yang disebut oleh Allah dalam ayat ini adalah orang yang jalan kaki, orang yang menggunakan ontak kurus, dan orang yang dari pelosok yang sangat jauh. Coba, ini artinya gimana Bapak sekalian? Kalau kira-kira kalau kita mungkin artikan dengan bebas gitu. Ini saking pentingnya berangkat ke tanah suci, ayo, gitu kan? Mangkato kabeh, ya berangkat semuanya. Kalau kamu punya uang untuk beli tiket pesawat, pakai tiket pesawat. Kalau kamu orang yang dekat di kota, ayo segera di kota. Dan tapi saya tidak perlu menyebutkan orang yang kota, karena seharusnya untuk berangkat ke sana. Saking pentingnya sekalian, saking pentingnya. Bapak Ibu sekalian, ini ayat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, maka timbullah pertanyaan kan setelah ini. Pertanyaannya kira-kira apa? Nah, ini kalimatnya. Kok kenapa seserius itu sampai-sampai kemudian panggilan Allah itu, Bapak Ibu sekalian, untuk berangkat ke tanah suci itu harus Ka'bahnya diciptakan duluan, dibangun ulang lagi, kemudian disebut oleh Allah itu seluruh manusia yang diundangnya, orang yang berjalan kaki, orang yang menggunakan ontak kurus. Ontak kurus itu kalau zaman sekarang itu motor bebek sudah tua lah kira-kira gitu ya. Kemudian yang dari yang paling pelosok yang paling jauh gitu. Sampai segitunya. Ada apa? Kenapa seserius itu? Ya. Nah, ini jawabannya adalah kalimat ini. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'alahu. Ya, supaya ya, liyashhadu, mereka yang berangkat nanti ke tanah suci itu adalah menyaksikan langsung. Jadi menyaksikan langsung apa itu? Manafi'alahu. Manfaat-manfaat yang banyak tak terbatas bagi mereka. Jadi kalimatnya dari manfaat ini karena kalimat manafi', jadi manfaatnya banyak banget tak terbatas. Tetapi akan didapatkan dan dirasakan oleh orang yang datang langsung, tidak bisa nitip. Gitu. Datang langsung. Orang yang datang langsung lah yang bisa merasakan langsung manfaatnya. Gitu ya sekalian. Dan manfaatnya apa? Mau kita sebut. Ada yang mau minta apa ke sana? Minta lunas hutang? Oke, ada di sana. Gitu kan? Mau minta anak soleh? Oke, ada di sana. Mau menyelesaikan masalah kita, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah perusahaan apa? Selesai di sana insya Allah. Apapun itu dunia ya. Apalagi kalau urusan-urusan akhirat. Nah, kalau mau kita rangkum kira-kira manfaat besar itu apa? Ini.
Kita coba bahas, kira-kira ada 3 atau 4 ya. Apa itu? Yang pertama ampunan tak terbatas. Yang kedua pahala tak terbatas. Yang ketiga pengkabulan doa tak terbatas. Yang keempat kebaikan yang semakin luas. Kesemuanya ini adalah kunci daripada kesuksesan kita. Saya nggak butuh pahala katanya. Saya nggak butuh doa. Saya butuh itu lunas hutang. Katanya. Saya butuh anak saya itu soleh kok. Saya itu butuh pekerjaan saya selesai. Itu banyak orang yang kemudian nggak mau ibadah, nggak mau baca Quran, nggak mau doa, nggak mau ini itu, dia langsung ingin to the point ke situ. Padahal ternyata tadi yang disebutkan lunas hutang, selesai masalah, pekerjaan selesai, keluarga harmonis itu diawali harus melewati ini dulu, ampunan dulu gitu kan, dikabulkan doa dulu gitu kan. Mau bolak-balik kita kerja keras, jungkir balik sekalipun kalau Allah tidak mengampuni kita, ya nggak akan dapat gitu loh. Semuanya dari Allah kan. Nah ini sekalian. Mau jungkir balik kita kemudian ingin lunas hutang, nggak akan lunas hutang kalau kita punya dosa nggak diampun-ampuni gitu loh. Ini jadi orang memahaminya rata-rata aku nggak butuh diampuni kok. Nah terus kalau nggak diampuni, pengen apa? Oh, disebutkan rentetannya A, B, C, D dan seterusnya. Padahal ternyata itu tidak bisa didapatkan kalau tidak diampuni dulu. Gitu. Karena ada banyak ayat dan hadis, ya. Salah satunya Rasulullah menyampaikan bahwasanya apa namanya, kebaikan itu mampet atau rezeki itu mampet karena masalah kita itu punya banyak dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu adalah penghambat daripada kebaikan sebenarnya gitu. Maka kemudian kalau kita merasa punya banyak dosa, ya solusinya berangkat umroh. Gitu. Ada orang mengatakan justru Ustaz, karena saya nggak mau berangkat ke tanah suci itu ya karena punya banyak dosa. Ya, kebalik harusnya. Semakin kita merasa punya banyak dosa, semakin butuh umroh dan haji. Ada yang mengatakan, ternyata bukan itu loh, saya itu bukan karena itu, tapi karena punya banyak dosa, saya takut nanti dihukum di sana. Dihukum, maksudnya gimana? Katanya kan orang datang ke sana itu nanti Allah akan apa namanya menghukum. Hukumannya bentuk misalnya datang ke sana nggak bisa lihat Ka'bah, kemudian malah sakit-sakitan, pulang ke dari tanah suci malah sembuh gitu kan? Atau di sana kebelasu tahu ya Pak Bu? Kebelasu itu tersesat gitu kan? Jur hilang apa dompet lah apa gitu kan? Itu bentuk hukuman memang betul ya. Tapi ketahuilah lebih baik dihukum di tanah suci daripada hukum di akhirat kan? Hukum di akhirat susah gitu kan? Udah susah. Dan kalau dihukum di tanah suci kita sadar, gampang selesai penyelesaiannya. Kita tinggal istighfar, minta ampun, seampun-ampunnya minta kepada Allah, udah selesai. Sembuh langsung. Yang tadinya nggak bisa lihat tanah suci, nggak bisa lihat Ka'bah bisa lihat. Yang tadinya kita ke apa namanya tersesat, tidak tersesat lagi. Yang tadinya kemudian kakinya pincang atau kemudian sakit, diseret-seret, kita juga akan sembuh. Kita minta ampun kepada Allah di tanah suci karena tanah suci adalah tanah yang sangat luar biasa. Nah, Ibu sekalian, nah kita akan coba lihat di sini beberapa ayat misalkan. Ampunan tak terbatas misalkan. Ini dari sini saja nih. Ya, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ini ma yarfa'u ibdil haj rijlan wa la yada'u yadan ila kataballahu lahu bihasana au maha anhu sayi'atan au rafa'ahu biha darajatan. Masya Allah. Tidaklah onta atau kendaraan jamaah haji mengangkat kaki dan tidak pula meletakkan tangan atau kaki depannya. Kecuali dicatat oleh Allah untuknya satu kebaikan, jadi satu diangkat, satu kebaikan, dihapus kalau ketika turun, satu keburukan, kemudian diangkat dengannya satu derajat. Bayangkan. Itu kalau dari Mekah ke Madinah, Madinah itu kan kalau niat umroh itu misalkan dari Mekah ke Madinah atau kalau di atas pesawat dari Yalamlam menuju ke Mekah. Itu jaraknya itu kira-kira kalau di Indonesia dari Jakarta ke Surabaya ya Bu. Jakarta ke Surabaya ini bayangkan ini kalau dalam hadisnya itu onta. Kalau kita naik onta dari Jakarta ke Surabaya berapa langkah? Itu nggak terhitung kan. Berarti ampunannya itu banyak banget gitu loh. Dan pahalanya banyak banget. Itu baru melangkah dari niatnya ihram sampai ke Mekahnya, dari Ka'bah, dekat Ka'bahnya. Nih, luar biasa. Terus lagi misalkan hadis lain. Kalau apa namanya? Hadis lain misalkan ini.
Man ata hadzal bait wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Barang siapa datang ke Baitullah dengan ini, tidak rofas, tidak fasik. Ini dua hal ini adalah pembatal umroh, pembatal ihram. Jadi baru hanya sekedar tidak batal saja, tidak batal saja loh ya, Bapak Ibu. Umrohnya tidak batal, yang penting melakukan. Jadi belum berbicara masalah kualitas loh. Yang penting umrohnya tidak batal saja. Raja'a kama waladathum. Dia akan pulang dari tanah suci dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Coba. Baru melaksanakan saja tidak batal. Belum lagi kemudian tawaf sunnahnya, belum lagi doanya, belum lagi tilawah Al-Qur'annya, belum lagi sedekahnya di sana, belum lagi sholat-sholat sunnahnya di sana. Masya Allah. Siapa yang nggak pingin berangkat ke sana kan? Kira-kira gitu ya. Kemudian yang berikutnya, pahala tak terbatas. Ini misalkan nih kalimat ya yang sering kita dengar ya, salatun fil masjidi afdalu min alfi shalah fi masiwah illal masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfin salatin fi masiwah. Salat di masjidku itu lebih baik daripada 1000 salat di masjid selainnya. Kecuali Masjidil Haram, masjidnya Nabi itu masjid Nabawi ya. Karena sholat di Masjidil Haram adalah lebih baik daripada 100.000 sholat di Masjidil Haram. Bayangkan harus sekalian, ini kalau mau kita hitung-hitung ya, saya nggak di sini. Tapi kira-kira gini, 100.000 sholat kalau sholat wajib, Bapak Ibu sekalian, untuk menyamai jadi satu sholat di Masjidil Haram itu adalah kita harus menyamainya dengan 100.000 sholat di masjid di dekat rumah kita atau di masjid manapun lah. Dengan berjamaah juga, bayangkan 100.000 sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Kalau sehari 5 sholat 5 waktu, berarti kalau 100.000 dibagi 5 itu ketemunya 20.000 hari. Untuk bisa menyamai satu sholat di Masjidil Haram, itu satu sholat wajib di Masjidil Haram itu harus 20.000 hari. 20.000 hari itu kira-kira sekitar 56 tahun, Bapak Ibu sekalian. Satu sholatnya itu harus disamai kita duhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid terus. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, maghrib, duhur, asar, maghrib terus tidak boleh berhenti selama 56 tahun. Bayangkan. Berarti kan banyak banget itu pahala sholat di sana itu. Masya Allah. Selain banyak, berarti murah gitu kan ibadah umrah itu sebenarnya. Betul nggak? Satu sholat saja itu harus 20.000 hari. 20.000 hari sholat di sini itu butuh makan nggak? Butuh. Makan sehari kira-kira misalkan diibaratkan 20.000 saja. Makan sehari satu orang. Kali 20.000. 20.000 kali 20.000 hari. Berapa, Pak? Ketemunya 400 juta, betul nggak? Jadi untuk bisa sholat di Masjidil Haram, satu sholat di sana itu, sebenarnya kebutuhan biayanya ingin menyamainya dengan di sini itu 400 juta, Bapak Ibu sekalian. Padahal kita bisa sholat di sana, bisa 10 kali, bahkan bisa lebih. Dan biaya yang kita datang untuk datang ke sana itu itu berarti dilihat pahalanya. Walaupun ini bagi yang sudah pernah umroh ini penting ya ilmu-ilmu ini ya. Baik, selanjutnya coba lanjut. Pahala terbatal saya min muslim yulabbi ila labbaik